Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003 dari kelas Ilkom B. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan video penjelasan studi case teori bahasa dan otomata, yaitu studi case batu gunting kertas. Sepertinya ini adalah screenshotan yang saya ambil dari video yang ada di Gform studi case. Jadi, pada kasus kali ini, yaitu di batu gunting kertas, kita punya dua pemain yang sedang memainkan batu gunting kertas. Nah, jadi kalau misalnya inputnya itu sama, misalnya sama-sama batu, sama-sama kertas, dan sama-sama gunting, itu tuh nggak ada yang menang atau sering, jadi akan mengulang terus. Dan sementara kalau misalnya ada salah satu ini, misalnya ada contoh ini, ada batu dan ada yang gunting, berarti si batu ini yang menang. Nah, mungkin kita langsung aja ke bagian FSM Designer. Pertama, kita buat dulu. Ini adalah layer 1. Kita P1 layer 1. Terus P2 layer 2. Nah, kita ibaratkan saja adalah startnya dari si P1. Start. Nah, dari P1 ke P2 itu akan memberikan masukan. Nah, atau inputan berupa 1. Sebentar. Berupa 1. Nah, 1 ini adalah kita ibaratkan seperti masukannya. Maksudnya entah ini 1 itu batu atau gunting atau kertas. Nah, ini adalah masukan ke P2. Nah, kalau P2 itu masukannya sama seperti P1. Misalnya 1 itu misalnya bentar. Oke, sebentar ya. Nah, kalau misalnya 1 sama-sama 1, dia akan seri. Karena 1 ini kita ibaratkan seperti dia itu proses transisi gitu loh. Transisinya entah gunting, tapi P2 nya tuh sama-sama gunting, berarti tidak ada yang menang. Nah, seperti itu dia akan seri. Nah, sementara itu kita buat di sini ada lagi itu baru state baru itu yang bernama hasil misalnya di sini. Terus di sini ada yang namanya nah di sini ya. Misal kita buat saja di atas dan di bawah. Ini di atas itu adalah kondisi di mana 1 menang atau player 1 menang. Yang kedua, yang di bawah ini player 2 itu menang. 1 menang, 2 menang. Nah, kalau misalnya player 1-nya ngasih masukan 1 dan player 2-nya berbeda, misalnya 2, dia akan lihat ke hasil. Dia akan maju ke bagian hasil. Bentar. 2, dia akan maju ke bagian hasil. Ini double ini. Nah, ini juga double karena ini merupakan finalnya. Makanya kita taruh lingkaran 2 di sini. Dia akan mengecek dulu. Dari hasil ini, dia akan ke atas. Dia akan cek. Kalau misalnya bagian kiri adalah si player 1 dan bagian kanan adalah player 2. Misal, jika player 1 ngasih gunting dan player 2 ngasih kertas, maka player 1 menang. Atau misalnya player 1 memberi batu dan player 2 memberi gunting, itu player 1 yang menang tetap. Dan kalau misalnya player 1 memberikan kertas dan player 2 memberikan batu, berarti tetap player 1 yang menang. Ini adalah kondisinya. Nah, berbeda kalau misalnya dia ke bawah dan dia mengecek bahwa kalau misalnya di player kanan dan kirinya itu player 1 dan 2 hasilnya itu bakal ngecek kalau misalnya player 2 akan menang kalau misalnya ada kondisi di mana sebentar.
player 2 itu akan menang kalau misalnya kondisinya player 1 kertas dan player 2 gunting. Player 2 akan menang pasti. Player 1 gunting, player 2 batu, player 2 akan menang. Dan player 1 itu batu, player 2 kertas, maka player 2 yang bakal menang. Seperti itu. Kita geser dulu supaya bisa kelihatan. Nah, ini adalah desain dari FSM Machine Designer-nya. Kita langsung aja ke studi case-nya, kita tulis di sini. Berarti kalau berdasarkan yang kita ambil dari si Machine Designer ini, kita punya key-nya itu adalah, atau state-nya itu ada P1, lalu ada P2, ada hasil, dan juga ada 1W dan 2W, atau bisa kita simpulkan bahwa bisa kita simpulkan bahwa 1W dan 2W itu 1 menang atau 2 yang menang. Terus transisinya itu bisa ditentukan dari 1 dan 2 dan ke 6 yang ada di sini. Jadi kita tulis saja di sini GK, BG, KB, KG, GB, BK. Nah, lalu startnya dimulai dari si P1 karena dia di player 1 dulu kan. Kita ibaratkan player 1, kita mulai dari P1. Jadi kita mulai dari P1. Dan finalnya itu ada di, sudah dijelaskan yang si bulletin 2 itu adalah final. Jadi udah pasti dia di 1W ataupun 2W. Seperti itu. Nah, dalam studi kasus ini permainan diawali ketika player 1 dan player 2 seperti yang aku jelasin itu memberikan sama-sama adalah suite-nya. Entah itu kalau misalnya sama, entah sama-sama batu, gunting, atau kertas seperti saya bilang tadi, maka dia akan menghasilkan dia muter lagi sampai akhirnya memberikan masukan yang berbeda, lalu akan dicek hasilnya player 1 atau player 2 yang menang, seperti itu. Nah, dari sini kita tuh bisa bikin tabelnya tuh seperti ini. Jadi kan ada P1, ada P2, ada hasil, ada 1 winner, 2 winner. Terus di selanjutnya, oke salah, sepertinya jadi sini. Sini aja. Nah, di sini itu adalah si transisinya. Ada 1, ada 2, ada gunting kertas, ada batu gunting, ada kertas batu, ada kertas gunting, ada gunting batu, dan ada batu kertas. Jadi kalau 1 itu dia akan, kalau misalnya 1 P-nya, dia akan lanjut ke P2. Dan dari P2, kalau misalnya dia inputannya sama-sama 1, dia akan tetap di P2 gitu. Kecuali kalau misalnya masukannya 2, dia akan lanjut ke H. Nah, lanjut ke sini, yaitu tuh kalau batu gunting tadi sudah dijelaskan juga, ini berarti 1W, ini 1W, 1W, artinya player 1 yang menang. Nah, oh ini kurang, 1W, 1W, 1W. Kertas gunting. Berarti ini player 2 yang menang, player 2 yang menang, player 2 yang menang. To win. Oke. Oh salah. Player 1 kalau gunting. Oke, benar. Hasilnya, oh ya benar. Hasilnya ini. Jadi inilah yang dinamakan tabel transisi, di mana batu gunting kertas itu ada di sini gitu. Oke, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya tentang studi case
teori bahasa dan otomata batu gunting kertas. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti atau masih salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.